3, 2, 1, and go. Oke, selamat sore, kembali lagi bersama dengan Timothy Atanasios kembali di Future Leaders. Dan hari ini kita mau bicara tentang beberapa hal, yaitu tentang hukum yang kelima, The Law of E.F. Hutton. Pertanyaan pertama adalah, semuanya sudah nonton selain dengan TA, masalah komersialnya E.F. Hutton? Monica udah nonton? Monica udah lihat? Halo? Udah, dia udah jawab. Nggak kedengeran, Monica beneran deh. Oke. Padahal rumahnya paling dekat sih Monica. Suaranya dia nggak deket-deket sini soalnya. Oke, itu sebelumnya kita tanya dulu nih tentang masalah PR-nya. Gimana penjadwalannya udah dibuat dan apakah jadwal itu bisa diterapkan atau kamu buat jadwal tapi tetap aja kamu bodo amat gitu nggak ngikutin jadwalnya? Jadwal aku sedikit, jadi sebagian besar terpenuhi. Emang apa aja sih jadwalnya? Aku yang pasti tiap hari ada latihan yang buat kelas meeting ini. Jadi latihannya itu main game. Nggak jauh-jauh ya berarti ya. Tapi itu sangat berguna sih. Cuma ada yang latihannya juga gagal. Latihannya gagal karena kan ini harus berlima kan, karena satu tim itu berlima. Jadi kayak kita tuh harus janjian dan ada satu aja yang nggak bisa, jadi gagal. Dan itu di hari Jumat minggu lalu itu gagal latihannya. Ini karena nggak berlima. Udah latihan begini menang tapi? Masuk final, besok finalnya. Wih. Nah, berarti besok masuk final. Oke. Ya, Kenapa? hadiahnya apa? Gak tahu deh. Saya tidak mengincar hadiahnya sebenarnya, mengincar kebanggaannya kalau menang. Kebanggaannya sedap. Hebat. Kalau Cici sih mengincar hadiah selalu. Sama. Oke, Gabriel. Iya, aku udah mulai kayak scheduling dikit-dikit gitu. Besoknya mau ngapain. Terus di malamnya pas di review gitu ada yang lupa gak ya gitu. Lupa nge checklist gitu. Tapi bisa dilakukan ya? Bisa. Oke. Monica? Ada yang miss gitu, tapi ya kayak telat doang gitu. Nggak kedengeran, Mon, suaramu. Ada yang miss gitu. Oke. Berapa? Tapi banyak, maksudnya kayak tapi banyak juga yang cukup tepat waktu gitu. Dan aku bikin jadwalnya jangan terlalu padat tuh biar nggak stres. Ya. Oke, berarti udah bisa ya membuat jadwal dan untuk berusaha menempati jadwal yang sudah dibuat. Nah, hari ini kita mau bicara tentang the law of E.F. Hutton. Ya, hukum yang kelima adalah the law of E.F. Hutton. Kelihatan semua ya? Kelihatan semua ya? Oke. Iya. Gedein dulu. Nah. Oke, yang pertama adalah the law of E.F. Hutton. Gini, when the real leader speak, people listen. Nah, ini penting banget. Kenapa tadi pagi Kote minta teman-teman untuk ngeliat dulu iklannya E.F. Hutton, gitu ya. If you're anything like me, the name E.F. Hutton means nothing to you. Gitu ya. Awalnya juga Kote pikir kalau E.F. Hutton itu apa sih, gitu kan? Kita juga semua nggak ada yang tahu E.F. Hutton itu apa. Nah, tapi ternyata di dalam dunia finance gitu di Amerika, E.F. Hutton itu punya motto adalah when E.F. Hutton speaks, people listen. Ketika E.F. Hutton berbicara tentang bisnis, orang-orang mendengarkan. Dan advertisingnya di TV, itu yang tadi pagi Kotim lihat adalah bahwa ada dua orang bisnismen lagi ngobrol. Yang satu pasti ngomong tentang advice-nya dari brokernya. Dan yang satu bilang bahwa
well, my broker is E.F. Hutton, and E.F. Hutton says, dan ketika E.F. Hutton says, dan semua orang di restoran langsung sepi. Yang di airport juga gitu, yang di kelas juga gitu. Pokoknya ketika bicara E.F. Hutton says, dan semuanya sepi dan orang mendengarkan. Gitu. Nah, John Maxwell mengatakan bahwa hukum ini adalah bahwa ketika seorang pemimpin berbicara, orang lain mendengarkan. Okay? Ketika seorang pemimpin berbicara, orang lain mendengarkan. Gitu loh ya. Nah, Maxwell memulai ceritanya bahwa ketika dia menjadi seorang pendeta, dia masih muda, gitu ya, 22 tahun, dia pertama kali mengembalakan gereja. Ketika dia pimpin rapat, dia jadi sadar gitu bahwa rapat majelisnya itu bahwa bukan dia pemimpinnya di situ. Gitu kan? Semua anggota gereja itu udah ngomong gitu kan, gitu udah, oh nih kamu gini ya, nah nanti kamu bikin ini ya, nanti kamu bikin itu ya, nah nanti kamu bikin itu ya, dan diakhiri dengan kata-kata bahwa terima kasih Pak Pendeta buat waktunya, mohon tutup dalam doa, gitu ya, gitu. Jadi ternyata dia sebagai pendeta di situ, gereja itu seolah-olah udah berjalan, dan dia di situ cuma mendengarkan bagaimana majelis gereja itu mengatur segala sesuatu, dan dia cuma diminta untuk menutup di dalam doa. Itu kenapa? Karena bahwa kepemimpinan dia itu hanya sekedar posisi. Dia diposisikan untuk menjadi seorang pemimpin, jadi seorang gembala sidang. Tapi dia itu tidak produktif. Dia itu tidak memimpin apapun di situ. Margaret Thatcher ini adalah the Iron Lady, Perdana Menteri pertama di Inggris yang adalah seorang wanita. Dia bilang bahwa being in power is like a lady. If you have to tell people you are, you aren't. Gitu ya. Atau dalam istilahnya Game of Thrones adalah kalau kamu harus bilang-bilang sama semua orang bahwa kamu adalah raja, pasti kamu bukan rajanya. Pernah nggak? Kalau misalnya ketika ada orang yang bilang gini, tapi saya rajanya di sini, atau di sini saya pemimpinnya, gitu ya, atau saya gembala sidangnya, gitu. Nah, orang-orang yang mengatakan seperti itu, sebenarnya dia nggak punya kuasa karena orang tidak mengikuti dia karena kepemimpinannya. Nah, jadi di sini adalah pilihannya adalah bahwa dia ikutin aja, ya. Si John Maxwell dia ikutin aja, atau dia di dalam majelis itu dia bisa push si Claude ini untuk keluar, gitu ya. Misalnya untuk kamu nggak boleh ngomong. Tapi kalau dengan demikian orang akan melihat bahwa oh ternyata dia itu bukan pemimpin ya, dia menjadi pemimpin cuma untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Nah ini kan penting banget bahwa seorang pemimpin itu ketika dia berbicara orang harus mendengarkan. Pemimpin yang ada di dalam posisi diposisikan itu biasanya kalau dia ngomong nggak ada yang dengerin. Contoh yang paling gampang adalah ketua kelas. Biasanya kalau ketua kelas kamu ngomong nggak ada yang dengerin nggak? Oke, coba di kelas masing-masing. Halo. Tergantung. Ya kadang tergantung siapa ketua kelasnya gitu. Oh, tergantung ketua kelasnya atau tergantung dia lagi ngomong penting apa enggak? Tergantung dia ngomong apa sih. Tergantung dia Iya ngomong sih, apa, gitu ya. Tapi Kalau nggak penting ya udah bodo amat. oh iya gitu ya. Karena kebanyakan kita pikir bahwa ketua kelas itu dia ngomong nggak penting. Gitu kan? Gitu. Coba kalau misalnya 10 kali dia ngomong, berapa kali yang dia ngomong penting? Yang kamu anggap penting. Nah, soalnya di kelas biasanya dia itu karena dia diposisikan, orang itu nggak mendengarkan apa yang dia omongin, ya. Nah, demikian juga dengan diceritain sama si John Maxwell ini, seorang pemimpin perlu untuk bicara dengan baik. Nah, opsi yang ketiga adalah dia mengajak si Claude ini untuk menjadi bagian dari apa yang dia mau. Jadi dia pintar. Jadi si John Maxwell bilang, kita udah tahu bahwa di kelompok itu sebenarnya pemimpinnya adalah si Claude, bukan dia. Gitu.
Jadi yang dilakukan oleh Maxwell adalah sebelum dia meeting, dia udah ketemu dulu sama si Claude ini. Dia ngobrol, cari ide, brainstorm dan sebagainya, gitu kan, untuk masukin idenya dia. Dan ketika di meeting nanti, ketika si Claude sudah percaya tentang ide itu, si Claude yang akan ngomong sama anggota yang lain untuk bilang, ini idenya Pak Pendeta ini bagus banget loh. Nah, sehingga hal itu bisa dijalankan dan semua setuju. Gitu ya. Nah, jadi John Maxwell bilang bahwa whenever Claude spoke, the people listen and follow. Nah, jadi di sini di setiap tim gitu ya, di setiap tim itu kita perlu tahu siapa di situ yang kalau dia bicara teman-temannya ngikutin. Karena ada orang yang kalau dia bicara orang-orang nggak ngikutin. Kita perlu mencari tahu di kelompok-kelompok tertentu siapa yang kalau dia bicara teman-temannya ngikutin. Oke. Nah, John Maxwell kasih lihat bahwa ada dua kepemimpinan. Yang pertama adalah positional leaders. Positional leader itu adalah speak first, dia ngomong dulu. Lalu dia need influence of the leaders, dia butuh bantuan orang lain, pemimpin yang sesungguhnya, agar apa yang tadi dia omongin itu berhasil. Nah, dia bisa mempengaruhi orang hanya karena posisinya dia sebagai pemimpin, sebagai ketua kelas, dia sebagai gembala sidang, dia sebagai ketua komsel, dia sebagai apapun lah. Karena dia itu punya posisi, that's it. Yang kedua adalah real leaders. Real leaders itu seolah-olah speak later. Dia itu need only their own influence to get things done. Kalau dia ngomong, orang-orang pasti akan melakukan. Dan dia itu memberikan pengaruh pada semua orang di dalam ruangan tersebut. Tuh. Jadi biasanya seorang pemimpin yang sesungguhnya itu adalah orang yang bisa menggerakkan orang lain untuk melakukan apa yang diomongin oleh si pemimpin yang posisional tadi. Oke. Jadi Maxwell bilang bahwa semua orang ketika dia memulai satu posisi kepemimpinan, dia butuh waktu untuk establish. Dia butuh waktu untuk menjadi seorang pemimpin yang benar-benar pemimpin. Dan memang pada akhirnya setiap kali pasti ada saja orang yang memang sebenarnya pemimpin secara de facto. Nah, pertanyaannya adalah misalnya Khotib di sekolah. Ada nggak pemimpin yang secara de facto yang sebenarnya diikutin sama orang-orang di sini? Di sekolah. Ada. Setiap bagian itu pasti ada pemimpinnya. Dan Khotib sebagai orang yang dalam tanda kutip nggak selama mereka, Khotib mesti cari tahu siapa ya yang bisa get these things done. Siapa yang bisa mempengaruhi orang-orang untuk get these things done kalau Khotib menyuarakan satu ide. Oh, kalau masalahnya tentang masalah kerohanian, si bapak ini. Oh, kalau masalah soal kesiswaan, si ibu itu. Nah, itu adalah bagaimana kita pintar-pintar di dalam memilih dan memilah siapa yang bisa menolong kita untuk melakukan hal itu, gitu ya. The real test of leadership isn't where you start out, it's where you end up, gitu ya. Kan kita proses. Jadi kepemimpinan itu bukan tentang bagaimana kamu memulainya, tapi bagaimana nantinya ketika kamu mengakhirinya. Jadi kalau misalnya kamu baru mulai menjadi seorang pemimpin, ya kamu nggak bisa berharap banyak sih ya. Yang namanya membangun hubungan dan sebagainya itu penting banget sebelum mereka bisa mengerjakan apa yang ditugaskan. Nah, lalu bagaimana seorang pemimpin itu bisa berkembang? Nah, Maxwell mengidentifikasi ada 7 area tentang perkembangan pemimpin. Yang pertama adalah karakter. Who they are. True leadership begins within, dari dalam. Billy Graham adalah sebagai contohnya seorang pendeta yang sangat berpengaruh di Amerika. Billy Graham itu menjadi penasehat sejak zaman Harry Truman, presiden ke-33 di Amerika, sampai dengan George Bush sebelum dia pensiun, dia adalah penasehat presiden di Amerika. Gitu ya.
Dia menjadi pemimpin karena karakter. Dia menjadi pemimpin karena siapa dirinya dia. Oke? Nah, kalau misalnya semua teman-teman di sini yang masih SMA nggak mungkin jadi pemimpin karena siapa dirimu. Kecuali kalau misalnya di sekolah pemimpin geng. Tapi nggak ada yang mau mempercayakan kepada kamu satu perusahaan gede gitu nih ya, kamu jadi pemimpinnya di sini ya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka belum melihat siapa dirimu. Itulah sebabnya teman-teman apalagi yang masih SMA perlu banget untuk mengembangkan karakter. Sehingga ketika orang melihat teman-teman, orang bisa melihat, oke, ini adalah sosok seorang pemimpin. Jadi nomor satu yang paling penting adalah karakter. Yang kedua adalah tentang masalah relationship. Who they know. This refers to a team relationship with the people you are leading. Positive relationship build trust, an essential ingredient for leadership. Kadang-kadang kita menjadi pemimpin, orang menjadi pemimpin bukan hanya karena siapa mereka, tapi siapa yang mereka kenal. Gitu kan? Ada orang yang kenal banget sama si ini kenal, sama si itu kenal, banyak banget gitu yang kenal. Dia tuh kayaknya beken banget gitu. Nah, bisa saja dia menjadi pemimpin karena bukan karena siapa dirinya dia, tapi dia tuh kenal sama semua orang. Sama gubernur kenal, sama gembala mega church kenal, sama presiden kenal, gitu kan? Dia terkenal di mana-mana. Di Cengkareng terkenal, di Pluit dia kenal orangnya, di Puri dia kenal orangnya. Pokoknya di mana-mana. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang karena relationship-nya dia menjadi pemimpin. Oke? Nah, yang ketiga adalah knowledge, what they know. Nah, information is vital for a leader. The facts and figures also need to be combined with vision. Leaders need to do their homework. Ada istilah a reader is a leader, gitu ya. Ini ngomong-ngomong si Gabriel kemana ya? Hilang ya. Bentar ya. Gabriel hilang. Nggak ada coba masuk lagi. Ya udah ya. Ada sesuatu kali. Oke, kita lanjut ya. Ini dia. Nah, jadi yang ketiga adalah bahwa tadi knowledge itu bahwa a reader is a leader. Seorang pemimpin dia harus membaca. Ya. Apa yang lagi kamu baca, Tea? Apa ya? Komik. Nggak tahu sih. Kayaknya nggak ada yang aku lagi baca. Oke, kalau gitu nanti salah satu PR-nya adalah untuk mulai membaca. Kamu harus mulai baca duluan sebelum orang-orang lain baca. Ya, Monica lagi baca apa? Baca PPT Koko lah apalagi. Saat ini lagi baca buku apa hari-hari ini? Oh, lagi baca kitab Matius. Iya, aneh banget ya. Wow. Oke, ya. Yang keempat adalah intuition, what they feel. It is the ability to deal with intangibles rather than just raw facts of the previous point. Kadang-kadang seorang pemimpin perlu untuk mengembangkan intuisinya. Ada hal-hal yang kadang nggak bisa kelihatan, tapi kita mengandalkan kayaknya nggak beres nih ya. Kalau kayak gini nih orang nggak beres nih. Walaupun dia kelihatannya baik-baik, dia kelihatannya suci-suci saja gitu. Tapi ternyata dia nggak beres nih sebenarnya nih. Gitu. Kadang-kadang kita membutuhkan satu intuisi seperti itu untuk bisa memahami tentang bahwa ada sesuatu yang salah di sini. That sounds so wrong. That looks so wrong. Even if they don't look so wrong, it sounds so wrong. Kadang-kadang seperti itu. Yang kelima adalah experience. Where they've been. Gitu ya. Past challenges will give you a certain amount of credibility with the people you lead. Semakin banyak kesulitan, semakin banyak pengalaman di mana kamu melampaui kesulitan,
hal itu adalah satu kekuatan untuk bisa memimpin. Jadi kalau misalnya seorang pemimpin yang nggak pernah kesulitan, ya gimana cara dia mau memimpin? Segala sesuatunya ada kok buat dia. Papanya orang kaya raya, dia nggak pernah kekurangan apapun. Dari kecil dia udah kayak Rafathar, anaknya Raffi Ahmad. Anak kecil dibeliin hadiah mobil harga 700 juta. Come on! Anak kecil buat apa mobil 700 juta? Lalu siapa? Sandra Dewi yang bintang film itu, yang suaminya kan orang kaya raya itu. Anak umur 1 tahun dibeliin hadiahnya apa? Pesawat jet seharga 200 miliar. Sedap. Pertanyaannya adalah, itu bahkan udah males tanyanya gitu kan gitu ya. Nah, orang-orang yang seperti itu, pertanyaannya adalah what kind of experience they have? Segala sesuatunya udah ada kok. Tapi experience itu tidak menggaranti tempat dalam leadership, tapi experience itu memberikan kita waktu untuk proving yourself in new situation. Okay? And most of the time experience itu hasil dari satu pergumulan itu membuat kita bisa menjadi seorang pemimpin. Anthony Robbins, seorang pakar di bidang sumber daya manusia, dia bilang gini, biasanya orang-orang yang dibesarkan born with a silver spoon in his mouth, dia katakan, orang-orang yang lahir sudah kaya raya, dia nggak bisa lebih daripada orang tuanya, karena hidupnya sudah cenderung terlalu enak. Hidupnya sudah cenderung terlalu nyaman, sehingga dia nggak merasa perlu untuk striving to do what's best for him. Okay. Nomor 6, past success is what they've done. As with good relationship, a good track record will contribute to a climate of trust. Sebenarnya apa saja sih yang udah dilakukan, gitu kan? Apa prestasimu, gitu ya? Nah itu adalah satu pertanyaan. Kalau prestasinya bikin ini gagal, bikin itu rugi, bikin bisnis makanan rugi, bisnis musik rugi, bisnis apalagi lah. Pokoknya dengan segala sesuatu semuanya merugi dan cuma buat main-main doang. Ya itu adalah satu track record yang gak akan bagus. Karena orang akan pikir bahwa ya dia bikin itu mah cuma buat main-main doang kali. Gitu. Nah jadi kesuksesan yang sudah kita dapatkan itu akan memberikan kita satu kepercayaan dari orang-orang bahwa orang ini yakin dapat melakukan apa yang baik. Yang terakhir adalah ability. Gabriel is waiting in the lobby. Wait. Oh, ya, tim. Mana sih keluarnya? Oh. Gabriel Pitt. Nah, oke. Lanjut ya. Nah, yang terakhir adalah ability, what they can do. The bottom line, the follower is what leader is capable of. Ultimately, there is the reason that people will listen to you and acknowledge you as their leader. As soon as they no longer believe in you can deliver, they will stop listening. Orang mengikuti pemimpin yang bisa deliver. Kalau mereka no longer believe you can deliver, they will stop listening. Kalau mereka pikir bahwa kamu nggak bisa memimpin, kamu nggak bisa membawa organisasi ini atau kelompok ini ke satu tempat yang lebih baik, mereka pasti nggak mau dengerin. Sekalipun kamu WhatsApp tiap hari kah, sekalipun kamu bilang bahwa ayo kita harus begini, ayo harus begitu, people won't listen anymore. Dan itu harus diperhatikan dengan baik. Karena itu 7 hal ini akan sangat menentukan kepada kita semua tentang bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, dia kasih contoh. Tahu dong Ibu Teresa gitu ya. Ibu Teresa
mungkin orang pikir bahwa Ibu Teresa apa hebatnya sih Ibu Teresa gitu kan. Tapi di dalam biografinya dikatakan bahwa dia adalah the questientious energetic entrepreneur who has perceived a need and done something about it, built an organization, built all odds, formulated its construction, and sent out branches all over the world. Ibu Teresa memimpin biarawati yang ada di Kalkuta itu yang jumlahnya sangat banyak, kan? Dan sudah ada cabangnya di 25 negara di 5 benua. Berarti kasih contoh yang lebih update adalah misalnya Tzu. Master Cheng Yen adalah seorang pemimpin yang sangat hebat menurut Kotim. Kenapa? Dia seorang biarawati, seorang biksuni. Tzu hari ini ada kantor cabangnya di 58 negara. Kita punya relawan itu totalnya ada sekitar 10 juta orang di seluruh dunia. Ya? Itu gereja di Indonesia, GBI se-Indonesia juga nggak nyampe 10 juta. Gitu loh. Maksudnya adalah bahwa orang ini mampu untuk bisa menyatukan begitu banyak orang demi satu tujuan. Ya. Nah, dalam satu National Prayer Breakfast, jadi ada yang namanya National Prayer Breakfast itu di Washington DC, di mana presiden itu mengundang tokoh-tokoh dunia untuk berbicara di sana. Dan satu hari Ibu Teresa diundang untuk bicara, dia bicara tentang family, dia bicara the need for people to love and to care for one another. Lalu dia mulai berbicara tentang, awalnya semua orang setuju dengan apa yang dia omongin kan. Lalu dia mulai bicara tentang memperlakukan, merawat orang-orang tua dan orang-orang yang terlupakan, orang-orang tua yang begitu saja di panti jompo gitu kan. Lalu hal itu membuat orang-orang yang ada di ruangan itu mulai nggak nyaman. Ketika ada seseorang yang ngomong sesuatu yang keras atau ngomong sesuatu yang tajam, itu membuat orang-orang tuh merasa nggak nyaman. Aduh, aku nggak nyaman loh, gitu kan. Diomongin kayak gitu. Kalau kata Kadila bilang bahwa orang itu nggak mau di-attack, orang itu berasa di-attack kalau seperti itu. Padahal dia lagi ngomongin tentang orang-orang di panti jompo, gitu kan. Nah, lalu dia ngomong tentang condemnation dia tentang aborsi, ya. Dan at the end of this, there was a short uncomfortable silence before applause started. Notably waktu itu bahwa Bill Clinton dan istrinya dan Al Gore dan istrinya yang tidak bertepuk tangan. Ya, karena yang membuat keputusan untuk memimpin Amerika kan mereka, presiden dan wakil presiden. Tapi justru ketika Ibu Teresa berbicara tentang memperlakukan orang miskin, orang susah, orang yang terlupakan, itu kan adalah hal-hal yang seolah-olah polisinya dilupakan oleh negara. Jadi para pemimpin itulah yang tidak bertepuk tangan. Jadi ternyata biasanya memang pemimpin-pemimpin tertinggi yang pengambil keputusan itulah yang tidak bertepuk tangan ketika mereka merasa bahwa dirinya di-attack oleh seorang biarawati kecil yang namanya Ibu Teresa. Jadi kita bisa lihat ya bahwa when real leaders speak, people listen. Nah, Maxwell point out gitu ya bahwa semuanya itu gitu ya, anyone else saying the same things would have been treated to a very hostile reception. But the respect that Mother Teresa commanded gave her that platform to speak. Semua orang bisa ngomong hal yang sama. Semua orang bisa nggak setuju sama dia, tapi mereka dengerin apa yang dia ngomong. Oke? Jadi ternyata untuk membuat diri kita itu cukup penting untuk didengarkan itu butuh waktu. Gak ada yang baru lahir itu langsung hebat gitu, gak ada. Gak ada orang yang baru belajar langsung pintar, gak ada. Semuanya butuh waktu, butuh proses. Tapi ketika kita dalam proses itu tadi kita naik terus,
kita membuat 7 hal tadi ya, yang tadi 7 hal tadi itu menjadikan kita siapa kita hari ini, sehingga apa yang kita ngomong itu layak untuk setidaknya didengarkan. Jadi nggak serta-merta segampang itu untuk bilang oke, besok Monica khotbah ya di ibadah umum, gitu enak aja, gitu. Ini nggak bisa kayak gitu pastinya, gitu. Main tunjuk aja, gitu. Nggak mungkin seperti itu terjadi. Itulah sebabnya kita perlu orang-orang yang membangun dari mula, membangun dari awal. Nah, sekarang pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah, can you think of any situation where a highly respected figure has been able to speak very bluntly and get away with it? Would you describe them as a real leader? Pernah nggak? Ada orang yang ngomongnya tuh kenceng banget, tapi kelihatannya semua orang ya udah ya aja deh. Pernah punya pengalaman itu? Saya ulang nggak, maaf. Hai? Diulang. Oh, diulang. Pernah nggak berada dalam situasi di mana ada kelihatannya ada orang pemimpin gitu ya. Dia tuh kalau ngomong asal jeblak gitu. Tapi orang-orang dijeblakin sama dia nggak marah gitu ya. Walaupun nggak setuju, tapi ya udahlah gitu. Dia benar sih sebenarnya gitu. Tapi ya dendam gitu terserah gitu kan. Kalau terakhir dendam juga nggak apa-apa. Tapi setidaknya adalah dia didengarkan. Pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Atau lihat orang seperti itu? Benar ya. Coba diceritakan. Di sekolah. Di sekolah iya. Lupa sih ya gimana. Tapi bukan pemimpin gitu, dia kayak Kepala geng. kepala geng, tapi lagi kayak waktu itu ada argumen gitu. Oke. Tapi semua orang kayak oke aja. Biasa kan kalau ada argumen semua orang kayak keluar aja gitu, diam gimana. Tapi kalau ini kayak didengerin gitu argumennya. Oke. Terus Takut nanti diancam kayaknya. Iya kali. Tea, ada Tea? Enggak deh. nggak ada? Enggak, Kalian? Kalau Oke, Monica? belum. dia belum lihat. Oh. Kalau Monica? Monica, Masih kayak orang Gini dikit Mon. Suaranya Mon. ada beberapa lumayan banyak sih pernah aku lihat, tapi salah satunya yang paling bikin aku bela itu ada tuh kepala sekolah SMP namanya Anu itu. Dia ngomong tuh ngejeblak gitu kan. Pokoknya kayak tegas banget gitu, terus kalau dia ngomong tuh semua tuh kayak dengerin gitu. Walaupun suka nggak suka, tapi pasti mereka dengerin gitu. Suka nggak suka orang mendengarkan. Kan. Setuju nggak setuju orang mendengarkan. Jadi itu pentingnya adalah ada orang yang berani ngomong. Kalau nggak ada yang ngomong, yang nggak tahu orang salahnya tuh di mana, gitu kan? Jadi suka nggak suka, ya bodo amat nanti itu urusan belakangan. Yang penting dihajar dulu, disikat dulu. Kasih tahu kebenarannya begini loh. Oke? Nah, yang kedua, pertanyaan kedua adalah, how do people react when you speak? Do they listen or do they wait for someone else to speak? Bagaimana tanggapan orang-orang ketika kamu mulai berbicara? Apakah mereka mendengarkan atau mereka nunggu orang lain ngomong dulu, baru orang itu mau bergerak? Sebagai kepala sekolah, Kotim ketika Kotim bicara, biasanya sih Kotim adalah orang yang bicara paling akhir. Kotim tuh nggak senang bicara panjang lebar. Ada wakil kepala sekolah bidang akademik yang suka banget ngomong gitu. Nah, itu dia lebih sering dia ngomong, dia yang lebih sering ngatur semuanya gitu. Tapi senang juga sih karena dia udah ngomong panjang lebar. Saya Kotim perhatiin, kalau Kotim ngomong panjang, dia akan ngomong lebih panjang. Semakin Kotim panjang, dia pasti akan lebih panjang. Mengingatkan kembali gitu kan gitu. Jadi lebih baik dia ngomong.
Nah kalau dia udah mentok nggak ada yang dengerin dia, biasanya dia ke Kotim dan bilang, Pak tolongin dong kasih tahu sama gue begini. Oh ya oke. Jadi di satu sisi mungkin dia merasa bahwa dia yang mengatur semuanya, that's good, nggak apa-apa. Kotim sih senang-senang aja gitu dalam hal ini. Yang penting adalah segala sesuatu kerjaan beres dikerjakan. So, about you guys, apa yang ketika kamu ngomong, apa yang terjadi biasanya? Tergantung ngomong sama siapa sih. Iya kayak siapa sama berapa banyak. Gini, kita bagi misalnya di dalam keluarga atau dengan di sekolah. Kalau di dalam keluarga, apakah saudara atau orang tua mendengarkan kita? Sorry, ini ada yang bunyinya vlog. Ini apa ya? Nggak tahu. Naik motor sambil video call kali orang. Angin bukan? Angin, Kayak angin. kipas aku deh. Oh, oke. Anginnya lagi gede ya hal ini ya. Sebentar. Aku udah ketemu earphone-nya, bentar ya. Oke. Nah, silakan dulu. Siapa yang mau mulai sharingnya? Apa maksudnya itu, Gabriel? Lupa pengalaman kayak gini. So belakangan chat doang gitu. Hah? Kalau ngomong sama temen kan, sekarang kan chat doang gitu. Kalau sebelumnya, misalnya kamu pernah memimpin acara apa atau dipercaya jadi apa? Jadi ini gimana maksudnya? Kalau ada orang ngomong, mereka reaksinya gimana gitu ya? Apa? Ya, Kalau kamu yang ngomong. Biasanya dengerin dulu. Tergantung ngomong apa sih emang ya. Kalau penting ya didengerin dulu emang. Terus nanti belakangan baru mereka bereaksi gitu. Oke, kalau di keluarga gimana, Gap? Kalau di keluarga, Kalau papa mama, apakah mereka biasanya suka minta pendapat atau mereka lanjut aja? Biasanya sih ya lanjut. Biasa ya orang tua ya. Ya, kamu udah punya earphone? Halo, masih berangin nggak? Enggak. Kamu memang ada di mana, di atas rumah? Enggak. Ini jadi pengalaman ya. Kamu kan suka pernah jadi PIC kan? Oh iya. Aku tiba-tiba keinget ini. Jadi waktu itu pas Natal, aku tuh jadi koordinator lapangan gitu kan. Nah, jadi pas rapat itu ada sampai di satu titik di mana kayak kita bingung. Dan aku melihat kayak orang-orang tuh rata-rata peserta rapatnya itu milihnya itu yang enak aja, yang gampang. Nah, terus kayak di situ aku mulai ya kayak jadi gini, waktu itu ada pilihan kita mau acaranya mau seminar atau mau main aja. Nah, orang-orang tuh pada pilih seminar karena kalau seminar kayak gampang, udah kita tinggal awasin yang lain, peserta lain duduk. Nah, terus kayak di situ aku mikir kayak kalau misalnya itu kan acaranya gabungan SMP SMA. Aku pikir kalau seminar itu ya kasihan yang SMP-nya karena seminarnya itu emang materinya itu kayak materi SMA gitu. Nah, terus di situ kayak aku mulai seminarnya tentang apa? Tentang apa ya? Tentang aku nggak ikut seminar ya sih, soalnya aku ngawas yang di bawah. Tapi kata yang bawah itu khusus kayak lebih ditujukannya untuk SMA. Aku ikut jaga yang games. Aku ikut seminarnya tuh. Seminar apa? Tentang apa?
Seminarnya itu tentang kayak ada Dia satu bukan. lembaga gitu. Ada Dia apa? itu kayak Ada apa? ada satu lembaga Oke. dia tuh kayak bikin apa sih namanya? Dia banyak ngumpulin dana buat orang-orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, yang kayak gitu. Kayak bantu mereka buat bikin kaki palsu, tangan palsu, yang kayak gitu. Oke. Oke, aku Lumayan lanjut ya. ya. Jadi waktu itu pas rapat itu kayak bingung, kayak udahlah yang gampang aja seminar. Terus aku mulai ngomong kayak kalau misalnya begitu kasihan yang SMP-nya. Ya ini terus aku ngomong kayak ini kita bikin acara tuh nyari gampang atau kita itu sih mau apa, kita di situ mau pelayanan atau mau nyari gampang sih, aku ngomong gitu kan. Terus kayak di situ mulai banyak yang kesel tuh, kayak ini orang nyari susah banget sih. Ya, Tapi kayak yang lain tuh ribet nih. ada Ya, gitu. Gitu, ya. Tapi di situ akhirnya awalnya yang tadi yang nggak ada yang mihak aku, terus akhirnya voting kan, karena terus aku kayak di situ kayak mulai ngomong kayak coba dipikirin dulu sebelum itu, pikirin kayak ya aku ngomong tentang lu di sini tuh mau pelayanan atau mau nyari enaknya doang. Terus akhirnya kayak abis itu voting dari 30 orang kalau nggak salah deh, kurang lebih 30 orangan yang akhirnya yang mau ada games yang SMP, yang SMA seminar itu kurang lebih 18 deh kayaknya. Jadi ya akhirnya terlaksana gitu. Jadi tetap seminar. Dua-duanya Tetap jalan. seminar sama games, dua-duanya jalan. Oke. Awalnya kayak gak ada yang mau gitu karena pasti ribet. Ya. Emang sih ribet, tapi kan emang menurut aku lebih bagus itu, nggak merugikan yang SMP ya juga, nggak kasihan yang SMP. Memang kita Bener. agak capek sedikit tapi nggak masalah lah, kan emang ini juga buat buat Natalan, bukan buat yang aneh-aneh atau apa. Mantap. Oke, good. Ya gitu. Kita harus berani untuk di menyuarakan sesuatu yang benar sekalipun hal itu tidak populer. Ya, Ya kan? Karena kalau misalnya sekarang gini, percakapan itu terjadi kalau orang itu bisa menyampaikan pendapat. Kalau tidak ada pendapat cuma ya, that's right, oh yeah, that's good gitu, itu nggak ada percakapan. Itu artinya kamu setuju dengan apa yang saya omongin gitu. Nah, untuk kamu lakukan atau enggak yang saya omongin itu kan hal yang beda lagi gitu. Tapi satu conversation terjadi kalau kamu juga bisa memberikan satu pendapat yang memperkaya dengan hal ini. Seperti yang saya lakukan tadi kan. Gitu kan? Kalau misalnya semua orang mau gampangnya aja ya, oke, gampang. Oke, hahaha. Ya, that's right gitu. Ya akhirnya ya jadi aja tuh seminar doang. Oke, ya. Monica. Kalau aku pengalaman kayak kan kalau di sekolah kan ada organisasi atau panitia apa gitu. Aku agak kurang ikut sih karena kayak ya menurut aku kurang berbakat di bidang itu. Karena menurut aku orang yang nggak kenal aku tuh nggak tahu ya, tapi emang dari pertama kali aku masuk sekolah itu kayak orang nggak pandang aku gitu loh, kayak jadi anak baru biasa ya udah gitu. Jadi kayak ya seperti itulah ya. Jadi aku nggak gitu ngikutin. Tapi ada beberapa acara juga yang aku ikutin dan ada yang berhasil, ada yang karena memang acaranya itu ada orang-orang di sekitar aku sama aku yang kenal sama aku, mereka mau dengerin aku. Tapi kalau kerja di bidang yang kayak dikelilingin sama orang-orang yang nggak setuju gitu, yang nggak kenal aku gitu, pendapat aku kayak pokoknya ya gitulah, pendapatnya ditolak lah, kalau nggak diabaikan ya. Pendapat ditolak, diabaikan itu adalah hal yang biasa dan itu kita perlu belajar untuk tidak sakit hati ketika ditolak. Karena penolakan adalah hal yang akan terus
sering terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita perlu untuk melenturkan hati kita sehingga baru gitu ditolak ya udah besok gue coba lagi gitu kan. Kayak misalnya contoh gini, pernah nggak ada cerita gini, dulu Kotim pernah dengar cerita ada orang bilang, dulu waktu gue muda, gue adalah orang yang suka berantem. Sampai satu kali gue ketemu sama teman SMA, itu jago banget berantemnya. Gue berantem sama dia, kalah gue gitu, berantem sama dia. Besokannya gue tantangin lagi, dia kaget dong. Loh, ini orang kan udah kalah kemarin, nantang lagi, berantem lagi 2 hari berturut-turut, kalah lagi. Besoknya gue tantangin lagi, dia bilang gitu. Dia katanya, oh itu kaget banget gitu, sampai orang itu enggak gitu. Gue serang, berantem lagi kita. Abis itu gue kalah lagi, dia bilang gitu. Besokannya gue tantangin lagi, dia sampai akhirnya jadi apa? Akhirnya orang itu jadi temenan. Dia bilang udah lu menang deh gitu. Karena apa? Karena orang kalau tiap hari diajakin berantem, dia pasti takut gitu lama-lama. Dan dia pikir bahwa gila ya gitu ya, berani banget, udah tahu kalah terus, tapi nyoba lagi. Gitu kan, gitu. Jadi kita perlu kalau misalnya baru sekali 2 kali tolak, terusin. Gitu. Itu sebabnya kenapa maksudnya penolakan biasa, pendapat nggak diterima biasa, cuman kita tentunya perlu, itu kan proses seperti tadi dibilang bahwa tidak ada yang langsung jadi hebat, tidak ada yang langsung jadi pemimpin, kecuali kalau diposisikan. Tapi lama-lama orang akan melihat siapakah pemimpin yang sebetulnya. Dan itu kelihatannya dari mana? Ketika pemimpin itu, semua orang melihat proses yang dialami pemimpin itu. Kalau kamu kurang pengetahuan, kamu tambah pengetahuan. Kalau ada karakter yang mesti diubah, kamu kerjakanlah karakter itu. Dan tadi ada 7 hal tadi, nanti kalian bisa baca lagi di rumah dan lihat di bidang apa sih gitu. Saya yang perlu tambah. Oke, ada lagi? Tepatnya ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kita masih punya waktu 8 menit. Jadi intuisi itu apa ya? Intuisi itu adalah insting. Lebih kayak feeling gitu, Mon. Ini kayaknya nggak bisa gini nih. Tapi lebih dalam daripada sekedar feeling ya. Insting tuh. Kadang-kadang kita tuh butuh insting untuk tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Prediksi. Iya, ada hal-hal yang mungkin kita pikir, waduh, kayaknya nggak begitu ya gitu. Tapi misalnya bahkan ketika kita sakit gitu, terus berpikir bahwa aduh ini sakit apa ya gitu kan, gitu. Nggak perlu sampai dokter bilang it's lumbar puncture time gitu atau brain biopsy gitu. Tapi kadang-kadang mesti tahu bahwa dokter itu juga mikir gitu kayak wah ini sakitnya itu nih kayaknya, walaupun nggak kelihatan semuanya, pokoknya insting lah ya. Aku mau nanya dong. Ya. Kalau misalnya aku tuh orangnya tuh kayak sering banget kayak insting sama logika tuh kayak berlawanan gitu. Nah, aku mau nanya itu gimana kita mengambil keputusannya, kapan kita harus percaya sama insting, kapan percaya sama logika? Pakai pengalaman. Insting sama logikanya berlawanan. Logika sama insting berlawanan. Oke. Jadi gimana tuh Kak Dila untuk bisa memilih dalam hal itu? Biasanya sih kalau gue biasanya ikutinya insting. Tapi tergantung apa yang dihadapi. Ada kalanya insting kita salah karena kan mungkin feeling kita belum terlatih gitu.
ada kalanya logika kita yang benar. Makanya bisa tahunya nanti dari mana, pasti kita akan punya salah dan benar gitu. Nah itu kan namanya pengalaman. Tadi udah disebutkan bahwa penting untuk punya pengalaman. Lewat pengalaman kita akan tahu, oh itu gitu. Kayak kemarin. Dan sekali lagi, oh ya, sorry, lanjutin dulu. nggak apa, lanjut aja. Kayak kemarin misalnya, link Google Drive hari ini untuk pelajaran budi pekerti yang di sekolah Kotim, itu nggak bisa diklik di handphone, tapi bisa diklik di laptop. Dan yang bikin tuh sampai bingung, kenapa ya begini ya? Dan semua orang bilang, oh kenapa ya begini? Kotim juga pernah mengalami hal seperti itu, gitu kan? Langsung Kotim chat sama guru yang bantuin Kotim waktu itu. Yakin gue bahwa itu kejadiannya waktu itu kayak gini, gitu. Iya Pak, dia bilang, itu saya yakin bahwa itu kayak waktu kejadiannya Pak Tim, gitu kan? Gitu. Jadi dia bikin dulu linknya itu di Microsoft Word. Abis itu atau di PDF kan, gitu, jadiin PDF, baru dia upload ke Google Drive. Itu bisa diklik di laptop, tapi tidak bisa diklik di HP. Tapi kalau misalnya kita pakai Google Form, Google Dokumen yang Microsoft Word-nya Google Dokumen, itu ketika di-download, itu diklik di handphone pun bisa. Gitu. Itu kan pengalaman gitu kan, bahwa karena kesalahan waktu itu, membuat Kotim jadi tahu, oh iya ini pasti dia bikinnya begitu. Ya, jadi TA jangan takut mengikuti yang manapun, mau logika ataupun insting, karena dua-duanya perlu dilatih. Dan jangan takut salah. Setiap orang bisa berbuat kesalahan, tapi yang penting kita evaluasi kesalahan. Gitu aja. Yes. Oke. Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Kehidupan manusia itu punya dua kelas. Satu kelas hikmat, satu kelas konsekuensi. Kalau gagal masuk kelas hikmat, sudah pasti masuk kelas konsekuensi. Gitu. Nah, jadi itu nggak usah khawatir. Kalau sudah masuk kelas konsekuensi pun diharapkan bisa berhikmat. Kalau nggak berhikmat juga, ya masuk kelas konsekuensi lagi. Balik lagi. Iya. Itu sebabnya kenapa penting buat belajar. Cici lihat tuh zaman sekarang jarang banget yang hobi baca buku. Main game online sekarang. Cici juga ini seneng banget main game. Gitu. Dulu kalau main game tuh bisa nggak tidur. Tapi aku juga gitu. Cuman karena waktu itu Kotim suruh bikin rencana, aku udah masukin juga rencananya tidur minimal 8 jam. Tidur minimal 8. Nah, itu bagus TA. Kenapa? Kamu masih SMA, tapi kamu bisa mengambil keputusan kayak gini. Sesuatu yang dulu Cici bahkan nggak lakukan, biarpun Cici udah lulus kuliah. Karena nggak ada yang ngajarin Cici untuk hal-hal kayak gini gitu. Ini mungkin seolah-olah pelajaran yang agak berat gitu ya untuk anak kalian yang masih SMA. Tapi percayalah bahwa nanti kalau kalian melakukannya, ini akan membuat kalian menjadi orang yang lebih baik, lebih cepat menjadi baik. Orang-orang dulu, kalau kalian lihat orang tua kalian, gitu ya, kalian bisa lihatlah dari pelajaran yang kalian dapat. Kita bukan menjelekkan orang tua, tapi kita belajar bahwa oh ada yang orang tua saya nggak dapatkan gitu. Nah itu akan menjadi pengingat bagi kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Oke? Betul. Oke. Jadi pemimpin di keluarga, sekolah, dimulai. Kalau seperti Cici tadi bilang, kalau kurang pengetahuan, kalau perlu pakai lebih banyak logika, kan pasti pengetahuan masih banyak dong. Jadi ya tambah pengetahuan.
Ada pertanyaan lagi? Monica tidak bertanya? Gabriel? Gabriel? Tanya. Mau nanya? Abis kamu cuma tak doang, nanya nggak ada. Mon? Ya, halo. Oh, ini giliran aku. Yoi. Kan tadi Kotim kayak cerita tentang temannya gitu kan. Terus kayak, tapi kayaknya menurut aku kalau misalkan kita ditolak terus kayak kita kasih pendapat terus, kita jadi bukannya kita jadi memaksakan kehendak kita ya. Oh, enggak, maksudnya enggak dalam satu waktu yang sama kan? Maksudnya kalau hari ini ditolak, besok kita coba lagi ketika ada hal lain gitu. Kan gitu kan, karena kan kita pikir bahwa kalau misalnya seandainya pendapat kita ditolak dan ternyata itu mungkin memang ada ide yang lebih bagus dari orang lain, ya why not gitu. Cuma maksud gue adalah jangan berpikir bahwa kalau gue ditolak besok juga kalau gue dalam kasus lain gue coba lagi juga gue pasti akan ditolak lagi kok gitu. Nah jangan berpikir seperti itu. Itu hanya ilustrasi, hanya gambaran yang artinya kita jangan takut sama penolakan, jangan kapok sama penolakan. Baru juga ditolak, belum ditolak dalam nama Yesus. Soalnya kalau ditolak dalam nama Yesus gitu. Intinya selalu berani coba lagi. Jangan kalau di sini kan suka ada, maksudnya ada orang-orang yang ketika ditolak mereka tuh ya udah nggak mau ngomong lagi gitu. Nah itu jangan, kalau seorang pemimpin, kalau kita mau melatih kepemimpinan, kita harus berani ditolak. Tenang, Kotim jauh lebih banyak ditolak daripada kamu. Kotim sudah punya pengalaman penolakan, itu bisa dibikin cerita, sinetron, disiarkan di TAI TV. Oke, Mon, jelas? Jelas. Gabriel, ada pertanyaan gimana? Bukan pertanyaan sih, cuma kayak pernah kayak gini, aku pernah mau sampaikan pendapat, kan? Terus kayak pendapatnya kayak belum dianggap dulu, nggak dianggap gitu. Terus kalau yang lain sampai pendapat, tapi pendapatnya sama kayak aku gitu. Nah, terus pilihnya yang itu gitu. Nah itu berarti kamu mesti menambah pengaruh. Ingat pelajaran nomor 2 ya, law of influence. Jadi seorang pemimpin menambah influence. Gak apa-apa ditolak seperti itu, kan pasti nggak enak ya, nggak dianggap tuh biasanya paling nggak enak. Tapi jadikan itu sebagai ke dalam diri sendiri. Apa yang saya bisa lakukan untuk membuat saya lebih baik? Yang apa sih yang beda dari dia dan saya? Bukan berarti kita jadi selalu membandingkan kita dengan orang lain, bukan. Tapi maksudnya kalau ada hal yang lebih baik, kenapa kita nggak belajar gitu? Yes. Oke. Kamu mikir ini ya? Gak apa-apa, nanti kalau ada pertanyaan lagi. Macet. Macet. Macet aku bingung. Oke, semuanya. Oke, karena waktu juga sudah memisahkan kita, sudah 59 menit dan 26 detik. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur karena kita sudah bisa melihat bahwa ada 7 area yang harus kita kembangkan sebagai seorang pemimpin. Tuhan ajar kami untuk terus berlatih dengan tekun agar kami
terus berani menyampaikan pendapat kami, sekalipun ketika pendapat kami tidak didengarkan pada awalnya. Karena kami percaya bahwa apa yang kami sampaikan semuanya adalah untuk melakukan yang terbaik yang kami bisa. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Bye. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di grup ya. Oke. Hai, Semangat besok PA, semoga menang. TA semangat. Amin, Jangan amin. lupa hadiahnya, kirim. Kamu nggak mau hadiahnya buat Cici aja. Yes. Thank you ya semua. Ya. Bye. Yo, thank you. Bye.